Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aziza. Saya berasal dari Fakultas Teknik Pendidikan Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan atau diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta membina secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan. Selanjutnya, fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi ataupun jenis sifatnya. Yang pertama itu dapat ditinjau dari prasarana pendidikan berfungsi ataupun tidak berfungsi. Nah, ada juga beranggapan bahwa apabila tinjauan dari fungsi terhadap PBM, maka sarana pendidikan, sarana material dibedakan menjadi tiga, yaitu sarana pembelajaran, sarana peraga. Yang kedua itu fasilitas non fisik, yaitu suatu yang bukan benda mati ya, ataupun kurang dapat disebut dengan benda, dibedakan dan mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, seperti jasa, manusia, uang, dan lainnya. Yang ketiga itu ditinjau dari sifat barang benda. Pendidik dapat dibedakan menjadi barang bergerak. Nah, prinsip-prinsipnya itu pertama itu lahan berguna, perlengkapan perabotan sekolah harus menggambarkan cita-cita masyarakat seperti yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Nah, perencanaan lahan yang digunakan dan perlengkapan perabotan sekolah hendaknya melakukan perencanaan kegiatan bersama dan ketimbang suatu tim ahli yang cukup cakep dalam masyarakat. Nah, selanjutnya proses administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama itu secara kronologis operasional kegiatan administrasi sarana prasarana pendidikan meliputi perencanaan penggadangan, kuantifikasi tekanan, penggadangan barang, penyimpanan investasi, penyaluran, penyimpanan rehabilitasi, dan penghapusan penyingkiran. Langkah persiapan pertama itu membuat pengumuman, menyampaikan undangan, menentukan waktu tempat ataupun tempat pendaftaran, menyampaikan atau membuat isi daftar isian. Pelaksanaan pemeriksaan penilaian terhadap calon rekan administrasi itu pertama akta pendirian usaha, referensi bank, referensi kerja, keterangan fisikal, pernyataan bersedia menanti ketentuan prakualifikasi. Nah, pemeriksaan yang dapat dinilai terhadap calon rekan secara teknis yang pertama itu adanya tenaga ahli di bidang usaha, ada juga peralatan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas, ada juga rekomendasi dari yang wajib tentang perusahaan. Ya, yang itu selanjutnya mengadakan pemeriksaan kesempatan. Nah, menetapkan dan pengumuman hasil prakualifikasi serta memberikan sertifikat atau tanda lulus. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kualifikasi terhadap Menteri dan Dikbud. Nah, suatu perencanaan atau rencana dapat digunakan untuk mengontrol setiap langkah kegiatan pembelajaran. Bila terpaksa terjadi hambatan atau kendala, maka demikian tetap tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka perencanaan dapat digunakan untuk memberikan arah suatu perubahan seperlunya. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.